Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hamida dengan NIM 210101181818004 dari kelas Rekayasa Nilai A akan sedikit sharing mengenai kasus yang telah saya baca, yaitu mengenai DH78 in Louisiana Avenue Interchange. Adapun fokus bahasan yang akan saya sampaikan mengenai deskripsi proyeknya, ruang lingkup studinya, analisis proyek, performa atribut, evaluasi nilai, rekomendasi, validasi, dan kesimpulan akhir. Proyek ini berlokasi di City of St. Louis Park, Minnesota, pinggiran kota tingkat pertama perkotaan di Twin Barat, kota-kota di wilayah metropolitan. Proyek ini dilatar belakangi oleh volume lalu lintas yang meningkat dan operasional persimpangan yang padat. Dengan begitu, diperkirakan nantinya akan menyebabkan kecelakaan yang meningkat juga, sehingga dapat menimbulkan perilaku beresiko para pengemudi seperti menerobos lampu lalu lintas persimpangan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan keamanan kendaraan, menjaga mobilitas atau kapasitas lalu lintas di masa yang akan datang, meningkatkan pergerakan pejalan kaki atau pesepeda, dan membantu perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Ruang lingkup studi value engineering-nya adalah untuk memverifikasi atau meningkatkan berbagai konsep untuk DH7 Project Louisiana Avenue Interchange ini. Tim VE menerapkan prinsip dan praktik rencana kerja value engineering. Tujuan utama dari penelitian ini meliputi melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh tentang masalah utama proyek dan desain konseptual menggunakan tim multidisiplin lintas fungsi. Fokus studi rekayasa nilai adalah membantu dalam identifikasi alternatif yang akan meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik kendaraan dan lalu lintas non-kendaraan, alternatif yang akan meminimalkan dampak pada pembangunan yang ada dan meningkatkan peluang untuk pengembangan atau pembangunan kembali di masa depan, dan perbaikan sistem transportasi yang peka terhadap lingkungan yang memecahkan masalah tujuan dan kebutuhan yang teridentifikasi. Di dalam analisis proyek ini nanti akan dipaparkan mengenai masalah proyek, analisis menggunakan cost model, analisis menggunakan analisis fungsi, dan cost diagram. Pertama, masalah proyek terdiri dari 7. 1. Profil yang diusulkan. TH7 ini di barat Louisiana Avenue akan menciptakan efek roller coaster, beberapa utilitas di persimpangan, kondisi lapangan yang ada atau lokasi jalan raya, berbeda dari yang ditunjukkan pada data geoteknik dan konstruksi awal 30 tahun lalu pada masanya, sehingga memerlukan investigasi tambahan. Yang keempat tuh, kondisi yang sangat ketat untuk pementasan konstruksi dan lalu lintas. Yang kelima, lalu lintas Louisiana Avenue dapat ditangani dengan satu jalur dalam desain yang diusulkan. Yang keenam, rute bus di sepanjang jalan Walker, dan yang ketujuh adalah panjang siklus sinyal pada saat itu terlalu panjang. Selanjutnya adalah analisis fungsi menggunakan cost model. Nah, di sini ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, item jalan raya termasuk bituminus menyumbang 33% dari proyek. Tanah yang terkontaminasi dan pembuangan kotoran di tahap 7 adalah 23% dari perkiraan. Sebuah jembatan baru di atas Louisiana Avenue adalah 13% dari perkiraan. Tidak ada perkiraan biaya untuk akuisisi hak jalan. Tidak jelas apa yang disertakan dengan barang-barang yang terkontaminasi pembuangan dan pengurukan tanah atau penggalian dan pengurukan sampah. Juga tidak diketahui di mana tanah yang terkontaminasi perlu dibuang. Hal ini menyebabkan perlunya dana besar. Ini merupakan analisis fungsinya, di mana item jembatan menjangkau jalan raya, HMA dan spacing mendukung beban, menambahkan jalur, melebarkan jalan raya, pekerjaan tanah, pergerakan tanah, dinding penahan, menahan tanah, bundaran, mempertahankan akses dan mengontrol trafik, pinggiran jalan dan trotoar, membuat jalur pejalan kaki, melindungi pengguna atau pekerja, traffic control, menyampaikan informasi, dan mempertahankan lalu lintas, sistem sinyal sementara mengontrol lalu lintas. Nah, ini adalah analisis menggunakan fast diagram, di mana dengan cara ini akan memberikan pemahaman kepada tim value engineering tentang dasar pemikiran desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja.
Ketika kita melihat dari kiri ke kanan, kita akan mendapatkan jawaban bagaimana. Dan ketika kita melihat dari kanan ke kiri, kita akan mendapatkan jawaban dari kata mengapa. Ini merupakan diagram fast yang dibuat pada proyek kasus 8 ini. Selanjutnya adalah mengenai performa atribut. Terdiri dari matriks atribut kerja yang digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja untuk proyek tersebut. Pemilik proyek, tim desain, dan pemangku kepentingan mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Di sini ada matriks atribut kerja yang dibuat pada proses pembangunan ITC ini. Selanjutnya matriks nilai, yaitu membandingkan net perubahan nilai alternatif PE dengan konsep desain aslinya yang akan memberikan ringkasan dari perubahannya. Matriks ini penting untuk memahami hubungan biaya, kinerja, dan nilai proyek dan proposal value engineering-nya. Nah, di sini merupakan gambaran dari matriks nilainya dari proses pembangunan ITC, dan ini ada indeks performa secara keseluruhannya, mulai dari dasar sampai 3 skenario terakhir, yaitu skenario 1, 2, dan 3. Akan dijelaskan lebih lanjut. Evaluasi ide, di mana pada tahap ini, ide dikumpulkan atau dikelompokkan oleh tim value engineering berdasarkan visi atau elemen proyek utama. Dibahas keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Dengan tanpa mengesampingkan 7 atribut yang dianggap kunci kinerja proyek. Yang pertama adalah mainline operation atau MO atau operasi jalur utama. Yang kedua, local operation atau operasi lokal. Ketiga, maintainability pemeliharaan. 4, construction impact atau dampak konstruksi. 5, environmental impact atau dampak lingkungan. 6, project schedule atau jadwal proyek. Dan ketujuh, risiko. Tim value engineering mencatat konsensus tentang peringkat keseluruhan dari gagasan tersebut. Kemudian, gagasan yang berperingkat 3 atau lebih dikembangkan lebih lanjut, dan peringkat kurang dari 3 akan dicabut dari peringkat lebih lanjut. Nilai peringkat menunjukkan bahwa 5 sama dengan peningkatan nilai yang signifikan, 4 sama dengan peningkatan nilai yang baik, 3 sama dengan setara dengan baseline, 2 sama dengan penurunan nilai kecil, 1 sama dengan penurunan nilai signifikan, 0 sama dengan cacat fatal. Semua ide yang dihasilkan selama fase kreatif ini dengan menggunakan teknik brainstorming akan dicatat pada sebuah formulir, dan formulir itu dinamakan dengan formulir evaluasi gagasan. Nah, ini adalah salah satu contoh formulir evaluasi gagasan bagian yang berfungsi untuk perpindahan tanah. Selanjutnya adalah strategi implementasi. Ada 3 skenario. Yang pertama adalah skenario A mencakup rekomendasi 1, 2, 3, dan 4. Keempat rekomendasi ini semuanya memperbaiki konsep dasar secara kolektif. Mereka memiliki penghematan biaya bersih sebesar 4,1 juta dolar dan peningkatan kinerja keseluruhan plus 8%. Skenario B merekomendasikan persimpangan dan perkataan yang ketat atau 5A dikombinasikan dengan rekomendasi 1, 2, dan 4 memiliki penghematan biaya bersih sebesar 5,1 juta dolar dan secara keseluruhan peningkatan kinerja plus 7%. Dan yang ketiga, skenario C merekomendasikan single point roundabout interchange 5B. Ini direkomendasikan yang digabungkan dengan rekomendasi 1, 2, dan 4 memiliki penghematan biaya bersih sebesar 3,9 juta dolar dan peningkatan kinerja keseluruhan plus 11%. Nah, ini adalah ringkasan rekomendasi beserta deskripsi ide-idenya yang ditawarkan, mulai dari perbaikan tanah sampai persimpangan bundaran titik tunggal. Nah, sebelum masuk ke rekomendasi, di sini kita akan melewati fase persetujuan rekomendasi value engineering oleh manajer proyek, di mana manajer proyek itu harus meninjau dan mengevaluasi rekomendasi dari tim value engineering yang akan disertakan bersama laporan akhir. Manajer proyek harus melengkapi formulir persetujuan rekomendasi value engineering. Untuk rekomendasi yang tidak disetujui oleh manajer proyek, pembenaran perlu diberikan. Pembenaran ini harus mencakup pernyataan ringkas berisi keputusan manajer proyek untuk tidak menggunakan rekomendasi ini, alias alasannya kenapa manajer proyek tidak menggunakan rekomendasi value engineering ini. Selanjutnya adalah pertimbangan desain. Tim value engineering menghasilkan beberapa ide untuk dipertimbangkan oleh tim proyek, dan ide ini mewakili beberapa ide umum.
Yang pertama adalah menggunakan dinding MSE, menurunkan profil bukit di TH7 antara Texas Avenue dan Louisiana Avenue untuk mempermudah pengambilan material bahan tanggul, mempertimbangkan jembatan Gelagar Baja karena saat itu harga baja murah, rencanakan 2 jembatan daripada 1 jembatan, membuat signature bridge, sertakan transit pada desain akhir, pertimbangkan penggunaan taman hujan pada bundaran dan jalan raya, menggunakan beton daripada aspal untuk perkerasan pada bundaran, menggunakan accelerated bridge construction. Selanjutnya adalah tahap konstruksi. Ketika tahap konstruksi, tim VE juga melihat bagaimana proyek dapat dilaksanakan selama konstruksi. Ketika profil pada Louisiana Avenue diturunkan 6-7 kaki, manajemen lalu lintas harus diatur agar tidak mengganggu. Dan ada beberapa saran pengaturan lalu lintas. Di antaranya adalah saran pertama, bangunan bundaran terlebih dahulu dengan landau slip sementara di tenggara dan barat laut, pindah persimpangan Louisiana Avenue dan TH7 ke persimpangan Lake Street dan TH7, pelaksanaan konstruksi di TH7 1,5 pada satu waktu. Kemudian saran yang kedua adalah pindah lalu lintas TH7 ke selatan, jalan sementara, dan bangunan TH7 secara keseluruhan. Saran yang ketiga, pindah lalu lintas pada TH7 menggunakan Lake Street dan bangunan TH7 secara keseluruhan. Saran yang keempat adalah pindah lalu lintas Louisiana Avenue ke timur selama penurunan profil. Nah, ini adalah untuk gambarannya dari kondisi wilayah setempat. Selanjutnya adalah kita masuki ke tahap rekomendasi value engineering yang terdiri dari 8 rekomendasi yang sebelumnya juga sudah dipaparkan. Dimulai dari rekomendasi nomor 1A, perbaikan tanah, sampai rekomendasi nomor 5B, persimpangan bundaran single point. Sebelum masuk ke rekomendasi, di sini ada pertimbangan dasar dari value engineering-nya yang fungsinya untuk roadway. Di mana konsep aslinya jembatan bentang tunggal dengan gelagar beton precetak yang menopang dek dipasang di tempat. Struktur akan menahan abutmen vertikal CIP yang didukung oleh tiang H yang digerakkan. Pertimbangan desainnya adalah menyediakan detail desain jembatan berupa precast substruktur, komponen suprastruktur, dan dinding penahan yang mengakomodasi teknologi ABC sehingga menghasilkan penghematan waktu konstruksi. Di sini ada gambarannya, komponen precetak yang digunakan untuk konstruksi abutmen dan komponen dek precetak digunakan untuk false work dan pemindahan seluruh suprastruktur ke tempatnya. Ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya, potensi hemat jadwal konstruksi, mungkin jalan untuk pendanaan tambahan dari FHWA untuk menggunakan ABC. Proyek ini tampaknya ada area yang cukup untuk meletakkan area untuk membangun komponen precetak di situ. Kerugiannya, teknologi relatif baru di daerah tersebut, beberapa geladak jembatan retak dek saat menggunakan komponen precetak. Jika proyek jalan sudah direncanakan, akan dibutuhkan 2 jembatan terpisah karena dingin. Masuk ke rekomendasi yang pertama, yaitu rekomendasi value engineering nomor 1A, yaitu perbaikan tanah. Konsep asli, memindahkan tanah yang terkontaminasi serta gambut dan menggantikannya dengan tanah galian. Diasumsikan bahwa ini membutuhkan seating dan shoring, sementara untuk menjaga proses pengerukan yang stabil. Kedalamannya adalah sekitar 35 feet di barat jembatan. Konsep rekomendasinya adalah menggunakan teknologi ground improvement daripada pengerukan kotoran. Metode perbaikan tanah yang digunakan yaitu pencampuran tanah, kolom batu, pemadatan getaran, densifikasi, pemadatan yang dinamis. Ini ada keuntungan dan kerugiannya. Kerugiannya membutuhkan kontraktor khusus dan resiko gelombang tanah di luar area konstruksi. Kemudian ada estimasi penghematan 2,4 juta dari 4,4 juta konsep awal. Nah, di sini ada gambaran mengenai pencampuran tanah, metode-metodenya. Kemudian ada kolom batu, pemadatan getaran, densifikasi, dan pemadatan yang dinamis. Setelah ini ada tabel peningkatan performance, di mana dalam rekomendasi VE nomor 1 ini, net change in performance-nya mencapai 9%. Selanjutnya, rekomendasi VE nomor 1B, yaitu timbunan ringan yang fungsinya sama sebagai pemindahan tanah dan konsep aslinya juga sama, memindahkan tanah yang terkontaminasi serta gambut dan menggantikannya dengan tanah galian.
Konsep rekomendasinya cuma ini menggunakan urugan atau timbunan ringan, yaitu EPS geoform atau pecahan ban. Keuntungannya mengurangi settlement, mengurangi pengerukan tanah gambut, mempersingkat jadwal, mengurangi tanah uruk. Kerugiannya desain item sulit, detail drainase, buat trail, dan lain-lainnya. Resiko terhadap foam dan petroleumnya menghalangi utilitas masuki area pengisian. Untuk estimasi penghematannya sendiri adalah 2,2 juta dari 4,4 juta. Selanjutnya, rekomendasi value engineering nomor 1C. Timbunan menggunakan pile atau tiang pancang. Fungsinya sama untuk pemindahan tanah. Konsep aslinya sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan konsep rekomendasi yang ditawarkan adalah menggunakan tiang pancang atau drilling pile, menggunakan auger cast pile pada area dengan tanah bertekanan. Nah, ini contoh pemasangannya. Dia menggunakan tiang pancang dengan estimasi penghematan 2,5 juta dari 4,4 juta. Dan di sini ada net change in performance-nya sampai 6%. Keuntungannya sendiri mengurangi pemeliharaan jangka panjang, mengurangi pengerukan tanah, mengurangi resiko pekerjaan, biaya lebih murah, terpal tidak perlu saat penggalian. Namun kerugiannya terjadi kebisingan, perlu koordinasi dengan seat filling yang dibutuhkan untuk konstruksi jembatan. Selanjutnya adalah rekomendasi VN nomor 2, perkuatan lereng. Fungsinya sama untuk pemindahan tanah. Konsep aslinya itu awalnya menggunakan dinding cantilever cast in place concrete atau CIP dibuka. Konsep rekomendasinya mengganti cast in place concrete ini dengan lereng curam yang diperkuat jika diizinkan oleh jalur kanan jalan atau ROW. Tapak akan lebih lebar jika menggunakan lereng 70 derajat per 45 derajat. Nah, ini contohnya menggunakan lereng curam. Keuntungannya dapat mengakomodasi penurunan, mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi, mengurangi kebutuhan akan struktural fondasi, memberi estetika pada kemiringan dengan rerumputan, dapat meningkatkan kemiringan lereng 70 derajat. Kerugiannya adanya peningkatan akan pemeliharaannya. Estimasi penghematannya 1,1 juta dolar dari 2,2 juta dolar. Rekomendasi VE selanjutnya adalah rekomendasi VN nomor 3, di mana fungsinya sebagai rekonstruksi jalan kota. Konsep aslinya, dana dasar saat ini memiliki 2 jalur di setiap arah Louisiana Ave di bawah jembatan T7 yang menghubungkan ke utara bundaran Jalan Walker ke bundaran selatan Willake Street. Kedua bundaran tersebut 2 jalur. Konsep rekomendasinya, Louisiana Avenue dan bundarannya dibangun 1 jalur tiap arah. Dapat dikembangkan di masa depan ketika tingkat layanan turun. Nah, di sebelah kiri ini ada penggambarannya dan ada tabel performanya di mana net change in performance-nya 11%. Untuk keuntungannya mengurangi konflik, navigasi lebih mudah untuk pengemudi, lebih mudah dikembangkan jika dibutuhkan, mengurangi kebutuhan struktural fondasi, estetika pada kemiringan dengan rerumputan, meningkatkan kemiringan lereng sampai 70 derajat. Kerugiannya tidak dapat menghandle pada 2031 karena peningkatan arus, limpasan permukaan akan dibutuhkan untuk dipindahkan ke depannya. Estimasi penghematannya 0,5 juta dari biaya awal yang sudah ada. Selanjutnya rekomendasi value engineering nomor 4, yaitu menghilangkan median di Louisiana Avenue, di mana fungsinya sebagai rekonstruksi jalan kota. Konsep aslinya, median dinaikkan di Louisiana Avenue. Saat ini, median yang dinaikkan di seluruh area proyek. Konsep rekomendasinya, median dihilangkan dari desain sehingga jalan raya berpotensi memberikan lalu lintas yang tenang dan kecepatan lebih lambat. Nah, ini hasil udah jadinya. Karena di sini mediannya dihilangkan. Untuk keuntungannya sendiri yaitu mengurangi permukaan yang kedap air, tingkatkan penghilangan salju, mengurangi panjang jembatan, lalu lintas yang menenangkan karakter urban, dan kerugiannya perspektif publik. Untuk net change in performance-nya adalah 6%, dengan estimasi penghematan atau biaya 0,1 juta dolar dari estimasi awal kosong. Rekomendasi value engineering nomor 5A, persimpangan Taik Urban Diamond, yang fungsinya adalah membangun jalur landai. Konsep aslinya, ide dasar menyediakan akses ke TH7 melalui jalur pengait tombol yang terletak di timur laut dan barat daya. Semua lalu lintas keluar masuk diarahkan melalui persimpangan dengan jalan lokal, Lake Street and Walker Street, kemudian terhubung ke Louisiana Avenue melalui bundaran. Konsep rekomendasinya adalah membuat persimpangan Taik Urban Diamond dikarenakan dianggap lebih bagus. Nah, ini adalah net change in performance-nya adalah 7%, dan keuntungannya jejak proyek keseluruhan yang lebih kecil, pengaruh sedikit pada bisnis di bagian utara, desain RAM meningkat,
operasi lalu lintas meningkat, harapan pengemudi meningkat akan sesuai dengan jalan existing saat ini. Kerugiannya meningkatkan konflik seputar bundaran dapat terpengaruh akibat apartemen. Untuk estimasi penghematannya adalah 1,5 juta dari biaya awal 16,5 juta dan konsep yang direkomendasikannya adalah 15 juta. Rekomendasi file engineering nomor 5B, persimpangan bundaran single point. Fungsinya untuk membangun jalur landai. Konsep aslinya, 4 bundaran dibangun untuk lalu lintas T7 dari ke Louisiana Avenue menggunakan Button Hook Interchange. 2 bundaran adalah Button Hook Interchange yang menerima lalu lintas tanjakan dari ke T7 dengan jalan bagian depan Lake Street dan Walker Street. 2 bundaran dibangun di atas Louisiana dengan jalan bagian depan tersebut. Konsep rekomendasinya, bangunan persimpangan bundaran single point dengan bundaran jalur tunggal yang dapat mengakomodasi lalu lintas jalan dari ke TH7. Bundaran titik tunggal akan berada di Louisiana dan dibatasi oleh TH7. Bundaran satu lajur akan dibangun di persimpangan Louisiana atau Lake dan Louisiana atau Walker. Nah, ini tuh net change in performance-nya adalah 21%. Keuntungannya meningkatkan familiaritas kepada pengemudi, mengurangi pengaruh peraturan lalu lintas, peningkatan ramp desain, pengaruh akses bisnis di bagian utara berkurang, peningkatan lalu lintas, peningkatan ekspektasi pengemudi. Kerugiannya membutuhkan struktur jembatan lebih panjang untuk menyesuaikan kebenarannya. Estimasi penghematannya 0,30 juta dolar. Sebenarnya ini biaya awalnya nggak ada. Terus ini ada validasi VN nomor 1, 3 span structure. Fungsinya sebagai jalan rentang, di mana konsep aslinya adalah konsep dasar landai pengait tombol dengan bundaran membutuhkan bentang tunggal dengan pracetak gelagar beton yang menopang dek yang dipasang di tempat. Struktur akan menopang vertikal CIP abutment dan didukung oleh tiang H yang digerakkan. Dengan konsep rekomendasi mengganti dinding vertikal dan jembatan bentang tunggal dengan paving beton bertulang dan bentang 3 jembatan. Keuntungannya adalah sedikit tanggul, meningkatkan cahaya di bawah jembatan, lebih nyaman untuk pejalan kaki, lebih mudah melebari masa depan, mengurangi penggalian kotoran, potensi untuk mengurangi panjang dan kedalaman bentang struktur. Kerugiannya mungkin meningkatkan biaya, peningkatan jadwal konstruksi, 2 podas jembatan tambahan yang akan dibangun. Validasi VE nomor 2, jalan bagian depan bagian barat daya cul-de-sac. Fungsinya sebagai bangunan landai. Konsep aslinya, sebuah bundaran di kuadran barat daya dari wilayah proyek bundaran tersebut meliputi TH7, pintu keluar kait tombol arah timur Kilmer Lane, jalan depan di selatan TH7, jalan Willike, dan Louisiana Avenue. Konsep rekomendasinya, konsep yang direkomendasikan adalah menutup Kilmer Lane Frontage Road dengan membuat jalan buntu. Keuntungannya sedikit tanggul, meningkatkan cahaya di bawah jembatan. Sama ini. Ini untuk gambarannya dari validasi VN nomor 2. Validasi VN nomor 3 dan Lower Louisiana Avenue. Konsep awalnya membuat Louisiana diturunkan sekitar 6-7 kaki di tengah dari TH7. Konsep rekomendasinya mempertahankan profil Louisiana Avenue yang ada. Setelah evaluasi dan pembahasan konsep desain untuk menurunkan profil Louisiana Avenue telah divalidasi. Nah, keuntungannya adalah mengurangi kompleksitas staging, mengurangi penggalian, lebih sedikit risiko garis penggalian, membanjiri air tanah yang terkontaminasi, dan lain-lain, dapat mengurangi jadwal konstruksi. Kerugiannya, penambahan tanggul, mungkin membutuhkan perpanjangan kurva vertikal, akan meningkatkan kemiringan pada jalur landai, meningkatkan ketinggian pengisian di depan kompleks apartemen, dengan dampak negatif. Nah, ini untuk estimasi penghematannya, 532.407 juta US dollar. Nah, ini untuk kesimpulan dan ringkasan dari semua rekomendasinya, di mana penghematan biaya totalnya mencapai 3,9 juta sampai dengan 5,1 juta dolar, dan peningkatan performanya 7% sampai 11%. Dengan item deskripsi idenya dari 1A perbaikan tanah, penghematan biaya 2,4 juta dolar, 1B timbunan ringan 2,2 juta dolar, 1C pile supported fill 2,5 juta dolar, 2 memperkuat lereng 1,1 juta dolar, 3 bundaran jalur tunggal 0,5 juta dolar, 4 menghilangkan median 0,1 juta dolar, 5A type urban diamond interchange 1,5 juta dolar, dan
5B persimpangan Bundaran titik tunggal 0,3 juta dolar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.